Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Hidayati Putri, NIM 8606975772. Asal Kabupaten Pesisir Selatan, Universitas Terbuka Padang. Di sini saya menjawab soal mata kuliah filsafat ilmu, yang mana tugas yang pertama, cara filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan pemikiran kritis yang menelaah hakikat ilmu pendidikan, sehingga keberadaannya tidak sekedar sebagai praktik, melainkan sebagai ilmu yang utuh dan teruji. Yang pertama, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Yang kedua, memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Soal yang kedua, cara pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik, yang mana pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menerima ajaran filsafat ilmu, tetapi juga menjadi sarana untuk menguji, memperkarya, dan mengembangkan lebih lanjut. Menjadikan lapangan pengujian gagasan filsafat ilmu, menumbuhkan gagasan baru, mengembangkan wawasan filsafat, membentuk pemikir kritis. Singkatnya, pendidikan yang bermakna menjadi bahan hidup yang terus-menerus menyuburkan dan menyempurnakan gagasan-gagasan dalam filsafat ilmu. Tugas yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Yang mana pisau analisis diberikan karena filsafat ilmu memiliki 3 landasan pokok. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan pisau ini, kita membedah apakah suatu kebijakan atau praktik pendidikan telah sesuai dengan nilai-nilai yang luhur atau justru menyimpang darinya. Karena ketiga dimensi ini mampu menelusuri akar persoalan dan membedah setiap sisi pendidikan secara tajam dan mendasar, maka filsafat ilmu sangat tepat disebut sebagai pisau analisis. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama ada dalam kebijakan ilmu pendidikan, yang kedua dalam penyusunan kurikulum, yang ketiga dalam penyusunan proses pembelajaran. Yang mana dalam kebijakan pendidikan, epistemologi, kebijakan pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk yang terus berkembang. Kemudian secara analisis epistemologi, kebijakan yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh bukan hanya melalui mendengar, melainkan melalui pengalaman. Secara aksiologi, kebijakan pendidikan yang didasar pada nilai keadilan dan persamaan hak. Sedangkan dalam penyusunan kurikulum, analisis ontologi ilmu pendidikan sebagai suatu yang berkembang dan tidak mutlak tetap, maka materi pembelajaran yang tidak hanya bersifat fakta atau kaku. Sedangkan dalam proses pembelajaran analisis ontologi, guru memandang peserta didik bukan sebagai wadah yang kosong yang harus diisi, melainkan makhluk aktif yang memiliki potensi, pemikiran, dan perasaan. Secara analisis epistemologi, guru mengajar tidak hanya apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana cara mengetahuinya. Sedangkan secara analisis aksiologi, dalam proses pembelajaran, guru senantiasa menanamkan nilai bahwa pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan, kejujuran, dan keadilan.
Segitu tugas saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.